Ustaz, mau tanya dong, kalau kita puasa tapi nggak sahur gimana ya? Kan biasanya tuh kalau akhir-akhir Ramadan kan biasanya ngantuk banget nih, jadi kita lupa sahur. Mohon masukannya dong Ustaz, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya yang sangat baik. Jadi seringkali kita juga mendapati pertanyaan yang serupa ketika tidak sahur itu bagaimana. Sebetulnya yang paling pokok ini bukan kalau tidak sahur puasanya bagaimana itu, karena insya Allah yang hal seperti ini sudah banyak yang tahu ya, insya Allah. Karena ketika kita berpuasa tanpa sahur itu tidak masalah, itu tetap sah, karena hukum dari sahur sendiri itu adalah sunnah. Nah, tapi yang perlu kita pahami lebih yaitu bahwa kita sebagai umat Islam ketika puasa kemudian tidak sahur, maka apa saja kerugiannya, atau kalau bahasa lainnya ya apa saja manfaat yang tidak akan diperolehnya itu. Jadi ini dari awal saya jelaskan bahwa sahur itu hukumnya adalah sunnah. Nah, artinya sunnah itu adalah ketika kita menjalankan maka kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahalanya. Sedangkan ketika kita meninggalkan maka kita tidak akan mendapatkan keutamaannya itu ya. Jadi kita akan rugi ketika kita tidak menjalankan sahur. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang sudah menjalankan puasa ini maka berusaha sekuat mungkin untuk kita sahur. Kita pasang alarm, kita set jam berapa kita nanti akan sahur gitu, agar kita bisa bangun dan nanti kita bisa makan sahur. Kita perlu pahami ada sebuah hadis dari Anas. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian semua, karena di dalam sahur itu ada barokah. Nah, Imam An-Nawawi itu menjelaskan terkait dengan barokah ini, yaitu bahwa dengan sahur ini maka ibadahnya itu insya Allah akan lebih bermakna, akan lebih kuat, dan akan memotivasi orang itu nanti untuk bisa lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang menyertai Ramadan ini. Barangkali kita akan mengatakan, oh saya tidak perlu sahur sudah kuat kok. Nah itu sebetulnya bukan titik tekannya itu bukan masalah kuat atau tidaknya itu, tapi yang menjadi titik tekan adalah kita itu akan rugi kalau tidak menjalankan sahur itu. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan, kalaupun kita saking tidak enaknya untuk makan, maka ya bisa dengan makan sebutir kurma dan seteguk air itu. Jadi ketika kita mungkin saking tidak enaknya makan, atau mungkin pas saking mepetnya dengan waktu subuh, maka kita bisa makan ya dengan kurma atau dengan roti atau dengan apa yang sedikit itu, kemudian bisa minum. Itu yang menjadi perhatian kita, bukan masalah saya kuat, saya tidak, atau saya sudah tidak perlu sahur karena saya bisa menjalankan puasa dari pagi sampai nanti maghrib itu. Kemudian yang patut kita pahami juga adalah bahwa sahur ini dulu kita juga perlu flashback ke belakang dulu, kisah dulu pada zaman Rasulullah. Kita patut bersyukur bahwa adanya syariat sahur ini sebetulnya memudahkan kita dan meringankan kita. Karena pada zaman dulu ketika awal-awal disyariatkannya puasa itu, pernah ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada ketika itu dia itu tidak berpuasa. Ketika itu berpuasa, kemudian saat berbuka waktunya tiba itu pulang ke rumah. Itu seorang pekerja buruh di kebun kurma. Itu pulang saatnya berbuka, pulang ke rumah dan ketemu dengan istri. Ketika minta ke istri untuk disediakan makan, ternyata di rumah itu tidak ada makanan yang bisa dimakan. Maka kemudian si istri itu pergi untuk mencari makan. Nah, ketika sampai di rumah, ternyata mendapati sahabat itu yang bernama, kalau tidak salah itu sahabat Qais itu ya. Nah, itu ternyata si sahabat ini sudah tidur. Dan pada saat itu kalau sudah tidur maka kemudian tidak bisa untuk ada sahur itu. Kalau sekarang kan batasannya
yang penting belum waktu subuh itu kita masih bisa makan, masih bisa minum, yang namanya itu bisa sahur itu. Nah kalau dulu itu kalau sudah malam, kalau sudah tidur itu maka tidak boleh makan lagi sampai nanti ketemu dengan maghrib. Nah ketika tidak makan itu karena padahal tadinya puasa dan besoknya harus puasa lagi tanpa makan dan minum sedikit pun, ternyata pas siang harinya itu si sahabat itu pingsan. Nah dengan pingsan ini kemudian turunlah firman Allah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Itu isinya terkait dengan bahwa saat berpuasa maka di malam harinya itu boleh berhubungan suami istri, boleh makan, boleh minum. Nah, yang pada siang harian atau saat puasa itu tidak diperkenankan. Oleh karena itu, adanya syariat sahur ini sebetulnya ini memudahkan dan menguntungkan bagi kita. Selain kita bisa konsentrasi saat puasa bisa lebih kuat, kita pun bisa mendapatkan keberkahan, kita bisa mendapatkan berbagai kemuliaan yang insya Allah itu kata Nabi di dalam hadis itu juga disebutkan bahwa Allah dan malaikatnya akan memberi sholawat kepada orang-orang yang bermakan sahur. Selain itu dengan sahur ini juga menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.